Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Abdul Fattah dari CYP Angkatan 9. Saya dengan Bapak Muhammad Abdul Aziz dari SMK Negeri 14 Garut yang mengampu mata pelajaran produktif TKR. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang, Abdul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Pak Aziz. Ada beberapa yang akan kita lakukan pada hari ini Pak ya. Minta waktunya juga, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tentang sebelum Bapak nanti masuk ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan supervisi. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, di percakapan praobservasi ini ada 4 pertanyaan yang saya ajukan Pak Jis ya. Yang pertama itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas Pak? Tujuan pembelajaran ya. Jadi ntar di kelas saya ke siswa tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan fungsi sistem starter, kemudian yang kedua siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sistem starter, dan yang terakhir siswa dapat mengidentifikasi komponen motor starter berdasarkan penggalian informasi melalui diskusi. Oh iya baik Pak, ada 3 tujuan pembelajaran Pak ya. Yang pertama itu adalah fungsi motor starter, lalu jenis motor starter dan komponen mungkin Pak ya. Oke. Lalu bagaimana Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak ingin lakukan di observasi? Untuk area pengembangan sendiri itu ada 2, pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri siswa ntar dapat menjelaskan fungsi sistem starter untuk pengetahuannya ya, kemudian jenis-jenisnya, dan yang terakhir itu mengidentifikasi komponen motor starternya. Dan untuk keterampilan sendiri yaitu siswa dapat membongkar motor starter, kemudian memeriksa, dan yang terakhir itu siswa dapat memasang kembali komponen motor starter. Oh iya. Area pengembangan. Baik Pak, ada 2 Pak ya, Ada di 2. pengetahuannya dan di keterampilan Pak. Oke. Baik Pak, untuk selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin strategi, model, ataupun mungkin di media pembelajaran juga Pak. Untuk strategi saya itu melakukan pendekatan konseptual di mana siswa itu bisa ada gambaran mengenai komponen motor starter, itu gambaran dari motor starter, dan juga bisa melihat langsung apa sih komponen motor starter itu sendiri ya. Itu mungkin strategi. Lalu untuk model mungkin Pak, model pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Model itu saya menggunakan model PBL, problem based learning, dan metodenya itu melalui diskusi kelompok, penugasan. Jadi ntar siswa yang mempresentasikan, jadi ada sehingga siswa itu ada kecenderungan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya di kelas. Oh iya, gitu, berarti itu. diskusi kelompok Pak ya. Kelompok. Iya. Lalu untuk media nih, media apa yang Bapak akan gunakan mungkin Pak nanti ketika di kelas? Media yang saya gunakan yaitu medianya yang pertama itu laptop, kemudian infocus, papan tulis itu ya. Terus peralatan yang digunakan alat ukur, alat membongkar, dan juga unit motor starter itu yang bisa di media yang digunakan. Oh iya. Lalu kira-kira kapan nih Pak waktunya Bapak akan melaksanakan pembelajaran? Waktunya di jam pelajaran saya itu di hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 10 jam 5 sampai jam 8, jam pelajaran ke 5 sampai jam 10. Oh iya baik Pak. Mungkin nanti minggu depan saya akan masuk minggu mungkin depan, Pak ya. Saya akan masuk untuk supervisi dan mengamati Bapak ketika melaksanakan pembelajaran. Lalu sebelum penutupan nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi alhamdulillah dari percakapan ini jadi saya mempersiapkan gitu ya, ada gambaran gitu untuk minggu depan di pelajaran saya apa yang harus dipersiapkan, seperti
medianya, kemudian peralatan yang digunakan, itu kondisi mungkin ya kalau misalkan keadaan mati lampu atau mati listrik kan bisa mempersiapkan media yang lainnya gitu. Jadi ya itu Pak, hasil dari Percakapan kita hari ini Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Ajis atas waktunya. Selamat bertemu kembali mungkin di minggu depan di kelas. Terima kasih juga. Baik, demikian percakapan praobservasi pada kali ini. Saya Abdul Fatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk siap. Duduk pasang. Periksa bersama. Alamat mulai. Selesai. Periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa menjadi barang tujuan dan berwirausaha dengan diberikan spesialis. Jadi tidak hanya menjadi bukan BKU jasa nama misalkan BKU ya kita misalkan kalau pengen bagaimana saja batas sendiri saja kan bisa dispesialis seperti halnya dokter lah karena dokter spesialis adalah umumnya kalau segala macam penyakit jadi kalau spesialis kan hal tertentu saja yang diperlukan ya tapi biasanya lebih mahal yang spesialis bukan dengan mempelajari partner atau menjadi ahli dalam. Oke. Di pelajaran sebelumnya kita pernah membahas mengenai macam-macam sertifikasi ya. Sertifikasi apa aja tuh? Nah,
depan ya. Nah, kita sistem presiden apa? Lampu itu presiden apa? Nah, terus ya kaki itu yang lampu itu buat apa lampu itu? Nah, jadi sistem apa? Penerangan. Terus sistem apa lagi? Penerangan itu termasuk sistem listrik kan? Penerangan, sistem starter, terus apa lagi? Penggerak, starter, sistem listrik dan penerangan. Apa lagi? Coba dari apa lagi? Nah, alternatif itu termasuk sistem apa? Sistem kesegaran mana? Apa lagi nih? Jadi sistem kesegaran banyak. Itu sistem naon? Apa? Ya. Terus tadi baterai, kita naon kaki. Ya, itu termasuk yang kita bahas pada hari ini. Ya, nah, dari penilaian yang aku berikan pada kali ini yaitu kalian adalah dinilai dari segi diskusi. Mengidentifikasi komponen dari tanam tanaman. Yang keempat, menerapkan cara merawat sistem starter, melakukan perawatan sistem starter, dan terakhir membuat laporan hasil merawat sistem starter itu karena sedang melakukan. Jadi Bapak dan tiga ini aja dulu. Pertemuan berikutnya kita akan ya, kita akan menambah starter, jenis dan komponen. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem starter. Jadi tujuan kali ini ya, jika kalian bisa menjelaskan fungsi sistem starter itu udah kalau udah bisa berarti tujuan kalian tercapai. Ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem starter. Dua, siswa dapat mengklasifikasikan komponen. Tiga, siswa dapat mengidentifikasi komponen motor starter. Nah, yang tiga ini kalian pelajari itu melalui penggalian informasi, melalui diskusi pokok. Kelompok, menggali informasi bisa melalui internet atau melalui mereka melalui mata. Ya, jadi kalian bisa di sana di internet, di YouTube, dan ini juga yang materi pembelajarannya yang pertama fungsi sistem starter, dua jenis sistem starter, tiga komponen sistem starter. Ya, jadi untuk sekarang yang dua terakhir itu kita ini ada video, silakan kalian simak video cara memperolehkannya. Kalian coba
apa? Apa saja kasih tangan buat Muhammad Fajar. Atau informasi apa yang kami dapatkan dari video tersebut? Ada tadi menggunakan Vimeo dan cara kerja menggunakan. Oke, nah jadi informasi itu tadi yang dijawab oleh kelompok 1 dan 2. Nah sekarang pertanyaannya, coba yang mau menanyakan dari video tersebut apa? Coba yang mau nanya tentang video tersebut apa? Kedua, ini ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut apa yang dapat kalian cermati? Itu siapa yang menjawab? Itu kanan. Kanan dulu. Jawab apa? Apa namanya? Silakan Ibrahim. Gambar tersebut apa yang dapat dicermati? Jawabannya dari gambar tersebut magnetik. Apa? Sudah menjawab. Kita yang lain. Ini apa? Ini. Apa satu? Apa jawab? Apa? Aman. Apa yang cermati dari gambar tersebut? Ada? Jenis ya, oke. Dulu apakah benar masalah jenis ya? Kalian coba tadi seperti kata Bapak bilang di garis informasi ini melalui apakah benar tadi jawaban dari jenis ya. Tapi berdasarkan gambar tersebut jenis ya. Coba di garis menurut KPD kan ada 3 ya. A, B, C gitu ya. Yang kiri, kanan dan kanan itu jenisnya berbeda kalian yang jenis ini. Ya, oke. Berikutnya, perhatikan gambar. Ini gambar apa? Bokong ya. Dan bokongnya karena apa?
air bersih, itu latihan dicek kamu ya ada bagus untuk apa yang mengakibatkan tidak bisa berjalan starter, tidak bisa starter. Oh, apa kira-kira? Ada apa enggak ada starter? Ini sebabnya. Ya. Jadi kalian identifikasi apa bisa lainnya nih, kira apa yang dapat kalian nikmati dari gambar berikut? Terus apa lagi ini? Safety, apa itu safety? Ya, safety. Jadi dalam menjaga dan membongkar dalam hal praktek gitu ya. Safety menggunakan APD. Jadi informasi yang tadi dapat tadi sama tidak seperti yang sudah membongkar, ya. Bukan semua. Nah, sekarang kalian sudah diskusi karena kami lihat apa pandu saja KPD-nya. Ini udah dibagi kelompok 1, 2, dan 3 ya. Nah ini duduknya jangan seperti ini biar bisa diskusi atur. Bahkan perhatikan tidak ada yang sudah pekerjaannya ya. Nah, coba perhatikan dulu kelompok 3 mau mempresentasikan hasil pekerjaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan berdasarkan video informasi apa yang kalian dapat. Jelaskan apa yang fungsi dari motor starter, perubahan tenaga listrik yang telah dialirkan menjadi momen putaran pada mesin, informasi yang apa kalian dapat, cara kerja starter, menggerakkan roda gila. 2. Apa yang kalian dapat informasi motor starter di dalam starter ada lilitan bawah lembaga A tipe reduksi, B tipe reduksi, C tipe konvensional. Berdasarkan gambar di bawah ini, informasi yang kalian dapatkan ketika mobil masih tidak bersama. Yang pertama harus dilakukan pengecekan mata, dan starter. Informasi kedua yang kalian dapat, kemudian sebutkan komponen yang pertama pada motor starter berdasarkan fungsinya. Ini ada kapal magnet, terus ini ada finger, terus ini ada grip, ini ada pinion gear, terus ada armatur, terus pion teriak, yang ketujuh ada terus dan kedalaman ada komutator yang dari sayap. Terima kasih. Kalau ada yang
akan membantu setia Muhammad Fajar, Muhammad Adi Mabrur, dan Muhammad Rizky Rizky Nur Fadila ingin mempresentasikan penjelasan tentang motor starter. Nomor 1, penjelasan tentang video yang kami lihat. Cara kerja motor starter dapat kita lihat dari video yang tadi kalian lihat bagaimana cara kerja pinion tersebut mendorong keluar dan memutarkan flywheel, dan kita bisa tahu pembinaan tenaga atau bisa disebut dari tenaga listrik ke tenaga penggerak. Berdasarkan gambar yang kita lihat ada 3 jenis motor starter yang berbeda, yaitu nomor A starter jenis tipe revolusi, nomor 2 B motor starter jenis konvensional, nomor C, nomor 3 C motor starter jenis tipe planetary gear. Soal nomor 3, informasi dan solusi mengatasi permasalahan dalam gambar yang kalian tadi lihat, menjelaskan adanya mobil mogok dan belum tahu penyebab masalahnya. Kemungkinan masalah bisa terjadi pada baterai, tapi pas dicek baterai ternyata masih bagus, kayak dipakai. Terus coba lihat bahan bakar, siapa tahu habis, pas dilihat masih ada, dan pengecekan terhadap mesin ternyata masih bisa bekerja. Terus situasi masalahnya ya kalian tadi lihat ternyata ada di motor starter yang kemungkinan tidak bisa hidup. Solusi untuk mengatasi motor starter yang rusak, coba perbaiki kepada yang ahlinya, karena tidak sembarang orang bisa mengatasi motor starter. Ada ahli khusus dalam bidang tersebut. Nomor 4, gambar yang kita lihat tadi ada pembongkaran motor starter tetapi tidak memakai safety yang baik. Terus ada komponen-komponen motor starter. Di sini ada 8 komponen. Yang pertama ada saklar magnet, terus ada bungar, di sini ada rim flipper, di sini ada pinion gear, di sini ada alat gaya oil, di sini ada brush, dan di belakang ada komutator. Sekian dari apakah dari kelompok 1 dan 3 ada yang ingin ditanyakan? Oh, 1 dan 3 tuh. Kelompok 1 dan 3. Itu kelompok 3. Apa panggilan motor starter kurang bertenaga? Diskusi dulu. Oh, pertanyaannya tadi bagaimana Apa panggilan motor starter kurang bertenaga? penyebab motor starter tidak bertenaga? Silakan berdiskusi dulu. Tanda kemudian merakit kembali
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Fatah, calon guru penggerak angkatan 9. Sini saya bersama dengan Bapak Muhammad Abdul Aziz, guru SMK Negeri 14 Garut, dan Bapak Aib Nur Zaman, pengajar praktek TGP angkatan 9. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Sehat alhamdulillah. Bagaimana Pak Aziz? Alhamdulillah Pak. Oh iya. Oke, baik. Alhamdulillah Pak Aziz ya, kemarin kita sudah laksanakan observasi dan sekarang kita laksanakan percakapan pasca observasi Pak ya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses transfer kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan Pak ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak? Jadi Pak Bro, jadi kegiatan observasi kelas kemarin perasaannya ada kurang cukup karena ingin menampilkan yang terbaik ya. Karena dengan adanya observasi ini bisa memberikan pengalaman praktek mengajar serta umpan baliknya, dan juga bisa meningkatkan keterampilan dalam mengajar. Jadi kekurangannya atau hal-hal yang belum berkenan dengan siswa mungkin bisa tadi umpan balik. Oh iya, baik, alhamdulillah Pak ya, berjalan dengan lancar gitu. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian mungkin langkah-langkah tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas Pak. Oke Pak Bro, adapun area pengembangan yang kemarin saya lakukan itu ada 3, mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan kemarin masih sama-sama. Kalau keterampilan melakukan observasi setiap kelompok mengenai bagaimana mereka praktek dari awalnya mereka membongkar, kemudian memeriksa sampai akhirnya mereka memasang kembali. Kalau sikap itu area penilaiannya dari bagaimana mereka kerjasama, kemudian mereka mempresentasikan, terus dari berdiskusi. Itu yang saya lakukan. Jadi ada 3 pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oh baik Pak ya, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Pengetahuannya untuk memberikan soal-soal pengetahuan, dan untuk keterampilannya observasi kelompok kita sampai di diskusi dengan kelompok Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana nih Pak area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Udah berjalan baik, namun terdapat kekurangan, makanya adanya observasi gitu ya. Jadi ada umpan balik kekurangan yang saya alami di pengajaran kemarin. Oh ya. Jadi sudah dilakukan dengan baik Pak ya, sudah berjalan dengan sesuai, tapi masih ada kekurangan mungkin gitu. Makanya mungkin ada tanggapan Pak. Iya, ya. Nah, menurut Bapak apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas Pak? Kekurangannya ada yang seperti harus memerlukan waktu yang lebih lama karena siswa itu mengimplementasikan waktunya untuk bisa memecahkan masalah. Kemudian kan menggunakan metode problem based learning itu ya, memecahkan masalah. Siswa itu belum terbiasa, kemudian adanya rasa kurang percaya diri, bagaimana apakah si masalah itu dapat dipecahkan atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita harus bisa konsisten untuk bisa mengkondisikan siswa dari awal akhir gitu. Terkadang kan siswa itu banyak banyak kurang motivasi gitu kan. Jadi kita harus tetap bisa mengatur, mengkondisikan siswa. Itulah kendala-kendala yang saya alami waktu saya mengajar kemarin. Jadi memerlukan waktu lebih lama dan mungkin penyesuaian Ya, gitu, penyesuaian karena siswa. siswa juga belum terbiasa. Nah, kira-kira bagaimana Pak Bapak menghadapi situasi itu? Jadi untuk menghadapi seperti itu, saya mungkin meminta bantuan refleksi kepada guru lain gitu ya.
rekan sejawat, bagaimana saya mengajar, gitu ya, apa yang harus ditambahkan, kemudian kekurangannya itu apa yang harus diperbaiki. Jadi seperti itu, memberikan umpan balik kepada siswa juga, apa yang kurangnya di siswa gitu, dilengkapi seperti itu. Jadi melakukan refleksi kepada siswa dan rekan sejawat ya. Oke, baik Pak. Mungkin dari The Five ada tanggapan Pak setelah kami melakukan sosialisasi ini Pak. Baik, terima kasih Pak Bro atas waktunya. Setelah saya menyimak percakapan Pak Bro sama dan sama Pak Ajis, saya dapat menyimpulkan bahwa ini percakapannya berjalan dengan baik. Dari awal saya melihat dari tujuan sudah masuk dan cara Pak Bro mengidentifikasi permasalahan dari Pak Ajis dalam praktek mengajar sudah baik dapat mengidentifikasi permasalahan sehingga bermunculan cara-cara untuk membuat perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya seperti tadi dikatakan dengan best learning. Kemudian Pak Bro juga sudah menanyakan rencana aksi akan dilakukan oleh Pak Ajis juga sudah masuk, dan terakhir juga Pak Ajis bisa membuat refleksi kepada siswa dan rekan sejawat mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan keinginan Pak Ajis dan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin secara globalnya udah bagus. Terima kasih Pak Bupati. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya tunggu Pak ya cerita-cerita Pak Ajis berikutnya tentang aksi yang Bapak akan laksanakan. Baik, terima kasih. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.